Tanggal 7 Juli, ibu jatuh di kamar mandi depan. Saudara Putri jatuh di kamar mandi di lantai berapa? Lantai 2. Lantai 2. Bagaimana dia jatuh? Saya tidak tahu, soalnya saya disuruh Om Kuat untuk ngecek ibu ke atas. Saya nemuin ibu udah keadaan kayak gitu, tergeletak di depan kamar mandi. Tergeletak di kamar mandi jam berapa tepatnya? Jamnya saya tidak tahu, soalnya malam. Pagi, siang, sore, malam. Malam. Habis maghrib atau sebelum isya? Habis maghrib. Habis maghrib. Saudara Putri jatuh. Siap mulia. Teriak? Kok teriak tidak, soalnya saya pas naik ke atas ibu udah keadaan tergeletak di depan kamar mandi. Tergeletak di kamar mandi. Yang merintahkan saudara ke sana siapa? Om Kuat. Awalnya saudara ada di mana? Saya di dapur samping, mau masuk di dapur samping, mau masuk ke dalam dapur tengah. Terus Om Kuat nyuruh saya dengan buru-buru untuk naik ke atas lantai 2 untuk mengecek keadaan ibu. Apakah saudara Kuat, kenapa tiba-tiba nyuruh saudara? Apakah saudara Kuat sudah melihat Putri jatuh? Saya tidak tahu. Tahu dari mana kok tiba-tiba dia langsung perintahkan saudara untuk naik ke atas dan saudara melihat saudara Putri jatuh? Saya tidak tahu, tapi saya disuruh Om Kuat untuk Bi Susi itu apa, cek ibu ke atas gitu. Saya keburu-buru naik, terus nemuin ibu kayak gitu tergeletak di depan kamar mandi dalam keadaan tidak berdaya, kaki dingin, badan dingin. Saya mau nanya sama saudara, masuk akal nggak sih cerita saudara ini? Izin majelis, ini kan terkait aturan main di persidangan sesuai pasal 3 KUHP. Kami memohon agar saksi dikenakan pasal 174 tentang kesaksian palsu dengan ancaman 242 KUHP 7 tahun. Mohon dicatat. Ya, terima kasih majelis. Nanti kami pertimbangkan. Silakan. Saya dari tadi perhatiin majelis saja, sama jaksa kamu bohongin, apalagi kami penasihat hukum. Susi ini ya, saya lihat kalau dari dia ngomongnya siap-siap gitu ya, ini sepertinya bahasa-bahasa komando. Jadi dugaan saya bahwa Susi berangkat dari rumah itu sudah membuat ataupun sudah membawa satu cerita yang didoktrin. Hakim heran cerita ART Sambo soal Putri jatuh di kamar mandi, ini settingan. Hakim mencecar asisten rumah tangga Ferdi Sambo, Susi, soal peristiwa yang terjadi di rumah Sambo di Magelang. Susi menyebut saat itu istri Sambo, Putri, terjatuh di kamar mandi. Susi menyebut Putri jatuh di kamar mandi rumah Magelang pada 7 Juli 2022. Dia menyebut Putri jatuh di lantai 2 rumah itu. Susi mengaku dirinya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia mengaku hanya melihat Putri sudah tergeletak di kamar mandi lantai 2 rumah itu. Susi menyebut peristiwa itu terjadi pada malam hari. Menurutnya Putri tidak berteriak saat itu. Susi mengaku dirinya diperintah oleh sopir Ferdi Sambo, Kuat Ma'ruf, untuk mengecek Putri. Hakim lalu mencecar Susi dari mana Kuat tahu Putri terjatuh. Menurut Susi, dirinya diberitahu Kuat soal kondisi Putri sudah tergeletak dengan kaki dingin di kamar mandi. Hakim lalu bertanya apa yang dilakukan Susi setelah itu. Menurut Susi, dirinya berteriak meminta bantuan. Hakim lantas curiga mengapa Susi langsung menyebut-nyebut nama Yosua. Susi lalu melanjutkan cerita soal Yosua yang mau naik ke lantai 2 tapi dihalau oleh Kuat Ma'ruf. Hakim lalu heran dengan cerita Susi. Dia mempertanyakan bagaimana Susi tahu Kuat menghalau Yosua, padahal Susi sedang berada di kamar mandi untuk membantu Putri Candrawati. Hakim lalu bertanya siapa saja yang naik membantu. Menurut Susi, orang yang naik ke lantai 2 adalah Kuat Ma'ruf. 6 pengakuan anak buah kompak salahkan Ferdi Sambo, siasat lolos jeratan obstruction of justice. Berikut ini 6 pengakuan tersangka obstruction of justice dalam sidang kasus pembunuhan Brigadir J, mantan anak buah kompak menyalahkan Ferdi Sambo. Dalam pengakuannya, rata-rata mereka menjawab pertanyaan majelis hakim dengan kalimat atas perintah dan takut Ferdi Sambo. Sidang obstruction of justice mendalami tentang keterlibatan mereka usah peristiwa pembunuhan berencana di rumah dinas Ferdi Sambo di Jalan Duren 3, Jakarta Selatan. Di antaranya rekaman sirkuit closet television yang ada di dalam rumah Ferdi Sambo lenyap karena dirusak. DVR CCTV di komplek perumahan diganti. Kedua tersangka obstruction of justice adalah Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nur Patria, AKBP Arif Rahman Arifin, Kompol Cuk Putranto, AKP Irfan Widianto, dan Kompol Baikuning Wibowo. Apakah pengakuan mereka merupakan siasat demi lolos dari jeratan hukum? Berikut pengakuannya.
Satu pengakuan Brigjen Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Brigjen Hendra Kurniawan dan Kombes Agus Nurpatria dalam surat dakwaan disebut berperan dalam memerintahkan anak buah memeriksa rekaman CCTV di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Menurut dakwaan, Sambo memerintahkan Hendra untuk memeriksa rekaman kamera CCTV sehari setelah kematian Yosua, yakni pada 9 Juli 2022. Hendra kemudian meminta bantuan Agus untuk menghubungi AKBP Ari Cahya untuk melakukan screening kamera CCTV. Saat itu Ari yang tengah berada di Bali memerintahkan salah satu bawahannya, Irfan Widianto, untuk membantu melakukan screening kamera CCTV. Dalam persidangan pada Kamis 27 Oktober 2022, Hendra dan Agus mengaku tidak tahu menahu soal penghilangan rekaman kamera CCTV itu. Hal itu dia nyatakan oleh Ketua Majelis Hakim Ahmad Suhel yang memimpin persidangan Hendra dan Agus. Dua pengakuan Kompol Cuk Putranto. Kompol Cuk Putranto mengklaim tindakannya mengopi rekaman CCTV dalam keadaan tertekan oleh Ferdi Sambo. Dalam eksepsi itu disebutkan, Cuk sudah menanyakan kepada Sambo apakah mengopi rekaman kamera CCTV itu tidak bakal bermasalah. Menurut kuasa hukum saat itu, Ferdi Sambo menjawab pernyataan Cuk dalam keterangan marah